Halo Sobat Nawikrama TV, nama Rosario Marsal, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Hercules, ini identik dengan ormas dan premanisme. Dia adalah sosok mantan preman legendaris yang kini menjelma menjadi tokoh politik dan pengusaha. Dia juga memimpin organisasi massa Grip Jaya yang dikenal luas, memiliki pengaruh begitu kuat di kalangan elit maupun akar rumput. Hercules sempat menjadi preman paling ditakuti di wilayah pusat perdagangan Tanah Abang. Pria asal Timor Leste ini membangun dinasti premannya pada akhir 80-an dan berjaya di Tanah Abang hingga akhirnya terjadi kerusuhan pada 1996 di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu. Ketika itu nama Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai orang yang membakingi Hercules sehingga dia menjadi begitu kuat di Tanah Abang. Tapi tudingan itu dibantah sendiri oleh Prabowo pada saat itu. Begini kurang lebih pernyataan Prabowo pada saat itu. Di sini saya mau tegaskan bahwa saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal ia, dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus, itu sama sekali nggak benar. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak sekeras-kerasnya kalau bisa, apalagi bawa-bawa nama Kopassus, ya bawa-bawa saya lagi. Bertahun kemudian, Hercules mengakui bahwa dia cukup dekat dengan Prabowo sejak operasi militer di Timor Timur, bahkan dia mengaku berutang nyawa kepada Prabowo Subianto, yang kala itu masih berpangkat kapten di satuan Kopassus di Timor Timur. Hercules bahkan pernah berujar bahwa Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang dirinya tanpa dia mengangkat tangan untuk membalasnya. Tapi sebenarnya ada satu nama lagi yang bisa menaklukkan sang Hercules. Hercules pernah mengalami kekalahan pahit, bukan oleh tentara, bukan juga oleh polisi atau politisi, tapi oleh seorang jawara asli Betawi bernama Bang Ucu Kambing, nama lengkapnya Muhammad Yusuf Muhi. Perawakannya tidak menunjukkan dirinya seorang jawara, wajahnya ramah dan murah senyum, tapi orang-orang memberinya julukan Sanggar Panglima Perang Betawi. Lahir di Kebun Pala, Tanah Abang, Ucu semula pedagang kambing. Usaha ini lantas membuat namanya dikenal sebagai Bang Ucu Kambing. Orang tuanya juga pernah berjualan sop kambing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sedari muda, Bang Ucu dikenal jago berkelahi. Kalau ada yang jual, gua bakal beli, begitu katanya. Dia belajar silat dari seorang jawara Betawi, Engkong Sabeni, namanya masih terbilang kakek bagi Bang Ucu. Meski kemudian ketika dewasa, dirinya menjadi seorang jawara, ternyata masa kecil Ucu cukup religius. Ucu pernah menjadi santri di pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, namun tidak sampai rampung. Perkelahian pertamanya pada tahun 1960 dengan pemuda dari kelompok Irian yang tinggal di Tanah Abang, ketika itu usianya baru 14 tahun. Dia berhasil memenangkan perkelahian di kawasan Kebun Melati, Jakarta Pusat. Itu Ucu tidak mau disebut sebagai jawara atau jagoan, tapi dia mengakui dulunya berandalan jalanan dan hobi berkelahi. Tujuannya adalah untuk menolong para pedagang kaki lima yang diperas oleh para begundal dan membantu teman jika ada masalah. Gara-gara membantu teman pula, dia berkelahi dengan seorang anggota resimen pelopor, yang sekarang bernama Brimob, dan sang prajurit kabarnya tewas di tangan Ucu. Karena peristiwa itu, dia masuk BUI untuk pertama kalinya di tahun 1967, 2 tahun setelah gerakan tanggal 30 September. Peristiwa itu terjadi karena seorang teman Ucu, keturunan India, yang besar di Tanah Abang, pacarnya digoda anggota resimen pelopor itu. Setelah mendapat laporan, Ucu berusaha menegur sang prajurit, namun malah ditantang berkelahi. Ucu memenangkan duel 1 lawan 1, lengan dan telapak tangan kirinya terluka karena sabetan sangkur, dan dia pun mendekam di penjara. Selama di BUI, dia mendapat banyak siksaan, termasuk kedua telinga dicolok oleh pensil sehingga merusak pendengarannya. Saat di penjara, Ucu merajah dada kanannya dengan tulisan Kill of Tanah Abang, dan bukan orang sembarangan yang merajahkan tato itu ke tubuh Bang Ucu. Tato itu bikinan Hengki Tupanwail, seorang perampok ulung era tahun 1960-an. Kenangan itu dibuat saat keduanya sama-sama menghuni lembaga pemasyarakatan Cipinang. Keluar masuk sel tidak membuat Bang Ucu kapok.
9 tahun kemudian, 40 anggota pemuda Pancasila mengeroyok dirinya di Pecenongan. Persoalannya, laki-laki perempuan, seorang gadis Tionghoa, anak penjual makanan laut, naksir dengan Bang Ucup. Rupanya, hal itu membuat marah seorang tokek Cina yang menaruh hati pada gadis itu. Buntutnya Bang Ucu diserbu anak-anak pemuda Pancasila. Kepalanya kena bacok oleh anggota PP bernama Lexi Malonda. Ucu berhasil merebut golok dan melancarkan serangan balasan. Satu orang terkapar tak bernyawa, dan yang lain berlarian kocar-kacir. Tahun 1993, Bang Ucu menghabiskan kekuasaannya di Tanah Abang dengan mendirikan Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang atau IKBT. Sejak saat itu, dia menjadi pembela orang-orang tempatan dan para pedagang di Tanah Abang. Saat itu, di era 90-an, dia tahu Hercules baru masuk ke Tanah Abang. Hercules menguasai daerah Bongkaran, kelompoknya mengelola perjudian dan para pramuria di sana. Belakangan, teman-temannya dari Timur Timur menyusul. Kelompok ini kemudian berkolaborasi dengan seorang jawara Betawi bernama Abraham Lunggana, alias Haji Lulung. Kelompok timur itu juga mengelola pedagang-pedagang kaki lima di Tanah Abang. Mereka mendapat uang jasa dari pedagang, dari setoran harian, bulanan hingga bonus tahunan. Pada tahun 90-an, kurs rupiah hanya 1.700 per dolar, sementara lapak kaki lima sudah menyetor sebesar 300.000 sampai 1 juta per bulan, angka yang lumayan besar pada saat itu. Catu Badra Mandrawata, anak Bang Ucu, menceritakan bahwa awalnya sang ayah membiarkan dan mendiamkan Hercules karena belum terlalu mengkhawatirkan, tetapi lama-kelamaan anak-anak buah Hercules semakin meresahkan warga Tanah Abang. Satu mengungkap, kala itu terjadi perang besar antara kelompok Betawi yang dikomandoi oleh Bang Ucu dengan kelompok Hercules. Perkelahian ini dipicu anak buah Hercules yang berniat membakar wilayah Jati Baru, Tanah Abang. Tapi ada juga versi yang menyebut bahwa kerusuhan ini dipicu masalah setoran yang diminta kelompok Hercules kepada para pedagang di pasar Tanah Abang. Bahkan, konflik antara Ucu dan Hercules tersebut sempat dibumbui isu agama. Ada yang menyebarkan isu anak buah Hercules ingin membakar sebuah masjid di Tanah Abang. Keberadaan Hercules dan kelompoknya saat itu bukan hanya mengancam stabilitas wilayah tapi juga menyinggung rasa kedaerahan masyarakat Betawi, maka pecahlah bentrokan besar antara kelompok Hercules dan para jawara lokal yang dipimpin oleh Bang Ucu. Bentrok besar terjadi hingga membuat beberapa anak buah Hercules meregang nyawa. Saat itu, Haji Lulung disebut-sebut berada di pihak Hercules dan sempat dikejar-kejar oleh kelompok Bang Ucu. Hercules kalah, dan dia pun tersingkir dari Tanah Abang setelah peristiwa bentrok berdarah tersebut. Pada akhirnya, Hercules dan Bang Ucu berteman baik. Setelah Hercules tersingkir, Bang Ucu memegang kekuasaan untuk mengelola keamanan di Tanah Abang lewat organisasi IKBT. Dia mempekerjakan anak buahnya menjaga keamanan dari Tanah Abang hingga wilayah kota Jakarta Barat. Saat Jakarta dilanda kerusuhan dan penjarahan, ketika Soeharto lengser di tahun 1998, pasar Tanah Abang sama sekali tidak tersentuh api, apalagi dijarah. Bang Ucu berperan penting saat itu untuk menjaga kawasan tersebut bersama anak-anak wilayah sekitaran Tanah Abang. Mereka berhasil mengusir massa yang hendak menjarah dan membakar pasar Tanah Abang. Ketika Jakarta panas karena kedatangan pasukan berani mati pembela Gus Dur dari Jawa Timur, Bang Ucu beserta kelompoknya menghadang pasukan pimpinan Gus Nuril Arifin itu. Mereka datang ke Jakarta menjelang Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan. Untungnya tidak terjadi kerusuhan dan bentrokan pada saat itu. Tahun 2015, Bang Ucu menengahi perseteruan antara Ahok dan Haji Lulung. Dia meminta agar Ahok sebagai pemimpin dan Haji Lulung sebagai wakil rakyat menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Dia meminta keduanya tidak berlaku kekanak-kanakan di depan publik dengan saling menyerang dan mengumpat. Pada tanggal 2 Januari tahun 2024, sang jawara Betawi ini meninggal dunia setelah 3 tahun menderita sakit gangguan paru-paru. Dia dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Bifak pada tanggal 3 Januari tahun 2024. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.